ada burung, apalagi burung kutilang ya. Paling itu kalau pagi. Ya. Burung kutilang. Ini kenapa bisa didengar? Karena bunyi itu merambat melalui udara sehingga sampai ke telinga kita. Getaran yang ditimbulkan oleh suara burung dari sumber bunyi itu, yang oleh suara burung itu menyebabkan molekul-molekul udara yang di sekitar sumber bunyi itu bergetar. Molekul udara ini yang ditangkap oleh sama dengan pendapat. Kenapa dia dengar tadi? Karena molekul-molekul yang ada di sekitar sini itu yang mengantarkan ke telinga. Bisa. Sekarang nanti kita bahas itu. Sekarang ibu lanjutkan. Ibu lanjutkan sekarang. Bunyi dapat dipantulkan. Bunyi pertama, bunyi itu dapat merambat melalui benda padat, cair dan gas atau udara. Kemudian kedua, bunyi itu dapat dipantulkan. Bagaimana bunyi itu dapat dipantulkan? Itu sepertinya ini aku kasih contoh. Misalnya kamu sekarang ada biasa di kebun kan? Iya, sawah. Oh, ada di sawah di pinggir gunung, Iya. terus bataria. Pernah? Ada Nah, seperti itu biasa. Sipa seperti itu kan? Itu yang namanya domba. Belum pernah dicoba? Pernah. Kalian pernah? Terus gimana kalian? Kalian waktu itu nanti pada siapa? Bataria di laut. Di laut. Di pinggir gunung. Di jalan mobil kalau Terus bagaimana kedengaran? ada ngebahas. Iya, itu namanya gema. Bergema. Itu namanya gema. Itu sifat. Kenapa? Saat kamu berteriak, bunyi yang terpantul itu kan dia mengenai dinding-dinding seperti bunyi-bunyi itu. Makanya saat kamu berteriak itu misalnya sipa seperti itu. Jadi bergema. Sifat bunyi. Kemudian gaung. Nah, kalau gaung ini misalnya beda tadi. Kalau tadi kamu di gunung bataria sipa dia terulang-ulang lagi tuh. Tapi kalau di gedung beda lagi. Misalnya kamu masuk dalam gedung, ini dalam kelas. Kemudian ibu itu ruangan kosong, nggak ada apa-apa. Nah, saat kamu baca cerita atau bataria itu ada suara lain lagi, bukan seperti tadi sipa tak, beda lagi. Nah, itu berarti namanya gaung. Gaung apa itu gaung? Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hanya di apa? Hanya sebagian yang bersamaan. Bunyi pantul yang didengar hanya sebagian bersamaan. Kalau di namanya gaung, beda. Gema dengan gaung itu beda. Bisa. Jadi udah masuk kan? Pertama, sifat bunyi yang pertama adalah bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair dan gas. Kemudian yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Kemudian yang ketiga, bunyi itu dapat diredam. Jadi bisa diredam bunyi. Sekarang, bagaimana supaya dia diredam? Kan biasanya kamu kalau ada bunyi bising atau ribut kan mengganggu kan? Biasa kamu dengar musik kalau ribut. Itu apa? Karena kalau seperti itu akan mengganggu kesehatan telinga. Sehingga itu perlu diredam. Bagaimana diredam? Boleh kalau benda-benda seperti busa, karpet, itu dapat diredam. Atau ada kapas. Biasanya kalau di rumah itu ada rumahnya, ibu pernah masuk rumah, di luar kelihatan tembok. Nah, begitu di dalam ada kayu. Jadi rumahnya dia bikin dulu dari kayu, dindingnya kayu, kemudian lapis lagi dengan tembok. Berarti itu dia meredam suara. Sama di kelas juga boleh seperti
Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. 3. Kamu tiga. Oke, yang empat dua. Silakan diskusi. Boleh apa, Bu? Ini kuisnya. 12. Kerjakan kuisnya. Bagaimana bunyi itu dapat didengar? Nah, silakan diskusi. Tadi sesuai yang nanti jelaskan itu. Boleh diskusi, ayo. Hah? Tidak jadi. Bagaimana bunyi itu dapat didengar? Silakan diskusi. Ayo. Kan Ibu Somadi ini satu kelompok sebenarnya, harusnya satu. Jangan terpisah jauh-jauh. Diskusi. Ibu Somadi ini empat berarti kelompok. Hei, silakan. Nah, Putra, diskusi. Ini kan empat. Somadi kan empat.
Selesai. Selesai? Ya. Oke. Ibu minta dari kelompok yang duduk silakan dibaca. Saya. Baca saya. Bagaimana bunyi dapat didengar? Karena ada bunyi yang bergetar di sekitar kita. Karena ada bunyi yang bergetar. Yang kelompok ini, kedua. Bagaimana bunyi dapat didengar? Karena ada udara yang membawa bunyi hingga masuk ke telinga. Oke. Ibu dengar. Bagaimana bunyi dapat didengar? Karena bunyi dihasilkan oleh bunyi. Contoh seperti bermain lato-lato, saat dimainkan dia mengeluarkan bunyi. Oke. Bagaimana bunyi itu dapat didengar? Karena pertama harus ada sumber Bunyi. Tadi harus ada sumber bunyi. Oke, kelompok sini dengar harus ada sumber bunyi. Yang pertama itu harus ada sumber Bunyi. Kalau tidak ada sumber bunyi nanti tidak bunyi. Oke, kemudian setelah ada sumber bunyi, baru ada getaran, ada frekuensi. Dalam 1 detik berapa? Jelas kalau ada frekuensi berarti harus ada amplitudo. Adalah titik keseimbangan terjauh. Kemudian ada getaran yang menggetarkan udara-udara yang ada atau molekul-molekul yang ada di sekitar udara tersebut sehingga sampai didengar. Bisa? Karena bisa-bisa nggak bisa lagi. Jadi sudah benar semua. Karena ada udara yang bergetar. Di sini karena ada apa tadi? Karena ada udara yang membawa bunyi. Nah, karena ada udara yang membawa bunyi. Di sini juga tadi karena ada, maksudnya ada sumber bunyi. Jadi memang ketiganya itu berkaitan, tidak bisa dipisah supaya bisa menghasilkan bunyi. Oke, lanjut. Ini boleh Ibu hapus? Boleh. Sekarang kita masuk di telinga.
suara atau gelombang bunyi. Oke. Kemudian diteruskan ke lubang telinga. Ada nggak lubang telinga? Ada. Jadi setelah ini daun telinga menangkap gelombang bunyi itu, kemudian diteruskan ke lubang telinga. Dari lubang telinga ini fungsinya apa? Untuk Apa fungsinya? Sebagai saluran masuknya gelombang suara. Oke, atau gelombang suara. Untuk masuknya gelombang bunyi diantar ke dalam telinga. Oke? Bisa? Jadi ada daun telinga, ada lubang. Bisa, Maulana. Bisa. Fungsinya daun telinga itu dia menangkap gelombang bunyi, kemudian diteruskan ke lubang telinga. Nah, fungsi dari lubang telinga dia meneruskan gelombang bunyi itu ke dalam telinga. Itu bagian luar. Jadi bagian luar itu terdiri dari daun telinga, kemudian lubang telinga. Oke. Sekarang kita masuk bagian dalam. Bagian tengah, bukan dalam. Bagian tengah. Bagian tengah ini di sini, nah, di sini, sudah lihat? Sudah ada gambar masing-masing. Di sini terdiri dari ada namanya gendang telinga. Ada gendang telinga di sini suatu gendang. Ada gendang telinga. Telinga ini punya gendang di dalam. Oke? Bagaimana? Telinga itu punya gendang telinga. Oke? Ada gendang telinga di dalam. Fungsinya sebagai apa ini gendang telinga ini? Yang tipis, dia itu selalu tipis. Makanya itu biasa kalau bangun dikorek-korek bisa berasal bocor, biasa infeksi. Nah, dia karena kenapa? Karena gendang telinga ini dia selaputnya tipis, yang merah itu. Lihat ya, ini mau masuk lagi. Itu yang merah itu. Itu yang merah. Itu yang merah. Itu yang merah. Tidak. Yang merah. Bisa? Itu dia selaput tipis. Tipis sekali. Jadi fungsinya sebagai apa? Nah, setelah gelombang bunyi masuk tadi melalui lubang telinga, gas masuk ke dalam, maka gendang telinga itu akan bergetar jika ada bunyi, jika ada suara. Gendang telinga akan bergetar jika ada bunyi, jika ada suara. Jadi dia bergetar tadi, Mas. Oke? Bisa? Bisa. Pelan-pelan, bisa diterima. Oke, kemudian ini setelah ada gendang telinga, di sini ada namanya tulang pendengaran. Ada tulang pendengaran di sini. Nah, tulang pendengaran ini terdiri dari tulang martil. Nah, ada tulang martil kan? Ada tulang landasan. Oke. Bisa? Ada tulang martil. Yang ini tulang martil. yang hijau. Ada tulang landasan. Yang warna hijau. Oh, yang warna hijau. Kalau sudah lama ada yang warna hijau. Langsung dia cari warna hijau tiada. Bagaimana dia kasih warna ungu? Ada tulang martil, ada tulang landasan. Oke. Itu namanya tulang pendengar. Oke? Bisa? Namanya tulang pendengar itu terdiri dari tulang martil dengan tulang landasan. Oke?
bagian nama. Bagian dalam ada yang macam siput. Siput. Ada macam siput Ada. Yang namanya rumah siput. Ini bentuknya. Ini kayak siput. Sudah lihat? Gambarnya udah ada macam siput. Sebabnya macam kunci D. Oke, sudah lihat? Ini namanya rumah siput. Sudah lihat? Siput? Sudah? Sana sudah lihat? Mana rumah siput? Ada, ibu Putra coba tunjuk. Mana? Mana Putra? Tunjuk. Oke. Jangan cuma ibu menunjuk. Mana? Bentuknya seperti keong atau siput itu namanya rumah siput. Itu merupakan telinga bagian dalam. Oke? Kerja biasa disebut dengan koklea. Disebut rumah siput, biasa disebut juga koklea. Ini kalau istilah biologi. Istilah kesehatan juga. Ada di situ, ada juga saraf pendengaran. Oke. Nah, fungsi dari rumah siput ini, fungsinya apa? Itu sebagai apa? Kan dia bentuk lingkaran, gini kan macam siput atau macam antinya apa sebagai alat keseimbangan. Sebagai alat keseimbangan. Jadi begitu dia terima gelombang suara kali masuk sampai di rumah siput, ini masuk di situ dia merupakan titik keseimbangan untuk bisa